Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang manfaat dan barokah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang an-nawasib. An-nawasibu atau amil nasab. Amil nasab. Apa itu an-nawasib? An-nawasib adalah amil-amil yang menasabkan fi'il mudhari'. Jadi kita ketahui dari fi'il madhi, fi'il amr, fi'il mudhari' itu yang bisa kemasukan i'rab itu kan cuma fi'il mudhari' saja. Kalau fi'il madhi itu mabni, fi'il amr juga mabni. Nah, yang bisa kemasukan i'rab itu hanya fi'il mudhari' saja. Lah, fi'il mudhari' ini jika kemasukan amil-amil nasab atau an-nawasib nanti dibaca nasab. Jadi an-nawasib adalah amil-amil yang menasabkan fi'il mudhari'. Contoh, uridu an ata'allama fil ma'had. Uridu an ata'allama fil ma'had. An ata'allama. Kan artinya ata'allam itu kan ata'allamu. Saya belajar. Dari fi'il madhi ta'allama ya ta'allamu. Kalau saya menjadi ata'allamu. Ketika kemasukan amil nasab an, yang aslinya ata'allamu, ketika kemasukan an maka dibaca nasab yaitu dengan fathah. Karena ini fi'il mudhari' sahih akhir, itu tanda nasabnya dengan fathah. Uridu an ata'allama. Yang aslinya ata'allamu ketika belum kemasukan an, ketika kemasukan an menjadi an ata'allama. Uridu an ata'allama fil ma'had. Saya ingin belajar di pondok. Nah, ini contoh dari satu amil nasab. Sedangkan disebutkan di sini amil nasab, fi'il mudhari' yang kemasukan amil nasab harus dibaca nasab. Jadi fi'il mudhari' yang kemasukan amil nasab harus dibaca nasab. Dan amil yang menasabkan fi'il mudhari' ada 10. Dan nawasib, an-nawasib atau amil-amil yang menasabkan fi'il mudhari' itu jumlahnya ada 10. Sebagaimana telah disebutkan dalam Nadhum Imriti, fansab bi ashrin wa ya'an walan wa kai kadza idzan in sutirat walamu kai walamu jahdan wa kadza hatta wa au wal fa fi jawabin qad anau bihi jawaban ba'da nafin au talab kala tarum ilman wa tatrukat ta'ab. Itu ada 10 amil nasab. Nah, lebih detailnya di sini disebutkan di tabel. Contoh yang pertama adalah an. Nah, ini an. Artinya tidak ada arti, ya. An itu tidak ada artinya. Nah, jadi nanti kalau menerjemahkan ke bahasa Indonesia ya tidak terjemahkan. Karena nggak ada artinya. Uridu an ata'allama, langsung saja saya ingin belajar. Atau contoh yang ada di sini, uridu an akuna aliman. Uridu an akuna aliman. Saya ingin menjadi alim. Langsung saja saya ingin menjadi alim. Jadi an tidak ada artinya. Jadi uridu an akuna aliman. Nanti dan kebanyakan an itu memang diletakkan
sebagai pemisah di antara dua kata kerja. Jika kata kerja keduanya itu menjadi maf'ul dari fi'il pertama, dari kata kerja pertama. Jadi setelah kata kalimat uridu lah, setelah uridu itu dikasih an. Setelahnya an ini diletakkan fi'il mudhari. Saya ingin mandi, uridu an aghtasila. Saya ingin makan, uridu an akula. Saya ingin minum kopi, uridu an ashroba. Uridu an ashrobal qahwah. Saya ingin pergi ke pantai, uridu an adhaba ila syatil bahri, dan seterusnya. Nah, jadi setelah kata uridu ada an, setelah an ini ada fi'il mudhari. Setelah fi'il mudhari apa saja ya. Dan fi'il mudhari yang jatuh setelah an nanti dibaca nasab. Saya ingin apa gitu. Ini contoh yang pertama. Jadi amil nasab yang pertama adalah an. Jadi kalau ada an, maka fi'il mudhari setelahnya dinasabkan. Kemudian yang kedua, amil yang kedua adalah lan. Artinya tidak akan. Jadi kalau kita mau membuat kalimat tidak akan, maka kita bisa menggunakan amil nasab yang berupa lan. Contoh, lan aghiba anid darsi. Lan aghiba anid darsi, yang artinya saya tidak akan absen dari pelajaran. Lan aghiba, ghoba yaghibu. Yaghibu dhamir huwa, kalau ana nomor saya menjadi aghibu. Kemasukan lan menjadi lan aghiba. Saya tidak akan absen. Saya tidak akan ghaib. Saya tidak akan minum kopi. Lan ashroba. Syariba yashrobu. Lan ashroba al-qahwata. Saya tidak akan terlambat, masalah. Saya tidak akan terlambat. Lan ata'akhkhor. Di ta'akhkhoro ya ta'akhkhoru. Ya ta'akhkhoru dhamir huwa, kalau dhamir ana ata'akhkhoru. Saya tidak akan terlambat menjadi lan ata'akhkhor. Saya tidak akan terlambat. Jadi intinya kalau kita mau bikin kalimat tidak akan, itu kita pakai amil nasab lan. Saya tidak akan tidak akan mandi di sungai, masalah. Apa bahasa Arabnya tidak mandi di sungai? Lan aghtasila. Saya tidak akan mandi di sungai. Dan seterusnya. Lan itu kan berfaedah nafi wal istiqbal. Jadi masa yang akan datang juga nggak akan dilakukan. Saya tidak akan mandi di sungai. Lan aghtasila fin nahri. Nah gitu. Jadi amil nasab yang kedua adalah lan, yang bermakna tidak akan. Yang kedua adalah idzan, yang artinya kalau begitu. Contohnya idzan astaqbilaka. Idzan astaqbilaka. Kalau begitu saya akan menjemputmu. Kalau begitu saya akan menjemputmu. Nah, itu jawaban dari orang yang mau mengatakan saya akan ke rumahmu. Oh, kalau begitu saya akan menjemputmu. Idzan astaqbilaka. Contoh, ada orang ngabari kita bahwa musyawarah sekarang diundur besok. Kemudian kita ngomong, kalau begitu saya akan tidur. Berarti kalau begitu saya akan tidur, bahasa Arabnya idzan arguda. Kalau begitu saya akan tidur, idzan arguda. Jadinya kalau kita mau ngomong kalimat-kalimat seperti itu, pakai idzan. Kalau begitu. Nah, kalau ada mengatakan gurunya tidak hadir, gurunya tidak hadir, misalnya.
Kalau begitu saya akan pulang, idzan arji'ah, itu. Dan seterusnya. Jadi kalau kita mau mengatakan kalau begitu, maka kita bisa menggunakan amil nasab yang berupa idzan. Jadi idzan ini termasuk amil nasab. Jadi kalau kemasukan idzan, maka nanti fi'il mudhari setelahnya dibaca nasab. Gitu. Kemudian kai. Kai bermakna agar. Contoh, iqra katsiratan likai tafhama. Likai tafhama. Iqra katsiratan likai tafhama, yang artinya seringlah membaca agar kamu faham. Nah, kai bermakna agar. Seringlah membaca agar kamu faham. Likai tafhama. Nah, gitu. Ulangilah pelajaranmu. Seringlah ulangi pelajaranmu agar nanti kamu sukses masalah di ujian. Jadi tali' darsaka katsiran. Tali' darsaka katsiran likai tanjaha fil imtihan. Najaha yanjahu. Nomor huwa. Kalau anta tanjahu, kan gitu. Jadi tali' darsaka katsiran likai tanjaha fil imtihan. Jadi ulangilah, pelajarilah sebanyak mungkin pelajaranmu likai tanjaha, agar kamu sukses fil imtihan, di dalam ujian. Jadi fi'il mudhari yang jatuh setelah amil nasab kai itu nanti dibaca nasab. Nah, contoh gini, tidurlah sekarang agar kamu nanti bisa bangun awal waktu, misalnya. Urgut, urgut al-an, tidurlah sekarang. Likai tastaiqidho mubakkiran. Likai tastaiqidho. Dengan tastaiqidhu, dhamma, tapi kalau kemasukan kai maka dibaca nasab tastaiqidho. Jadi urgut awalan atau urgudil an likai tastaiqidho mubakkiran. Tidurlah sekarang agar kamu bisa bangun awal waktu. Nah, ini kai. Nah, jadi salah satu amil nasab adalah kai, bermakna agar. Nah, jadi kalau kita membuat kalimat-kalimat seperti tadi, maka kita bisa memakai amil nasab kai. Kemudian ada lam kai. Adhabu li ata'allama. Adhabu li ata'allama. Nah, ata'allama ada lam kai, ini lamnya, lam kai namanya. Untuklah, untuk, sebagai alasan. Saya pergi untuk apa? Untuk belajar. Saya pergi untuk belajar. Jadi sebagai alasan kenapa saya pergi. Contoh, saya pergi kamar mandi untuk apa? Untuk mandi. Jadi adhabu ilal hammami li aghtasila. Irtasala yaghtasilu, kalau saya menjadi aghtasilu, kalau untuk mandi li aghtasila. Jadi adhabu ilal hammami li aghtasila. Saya pergi kamar mandi untuk mandi, gitu. Saya pergi ke kantin untuk makan, masalah. Jadi adhabu ilal maqsafi li'akula khubzan. Saya pergi ke maqsaf, ke kantin, li'akula, untuk makan khubzan, roti. Jadi kalau kita membuat kalimat seperti itu, kita bisa memakai lam kai. Saya pergi ke sungai, gitu. Untuk apa? Untuk berenang. Saya pergi ke sungai untuk berenang. Nah, itu kita bisa pakai lam kai. Jadi adhabu ilan nahri li asbaha. Saya pergi ke sungai li asbaha untuk berenang. Nah, itu, ini lam kai. Nah, jadi salah satu amil nasab yang bermakna untuk.
Kemudian ada lam juhud. Nah, yang perlu diingat ya, pokoknya kalau udah kemasukan amil-amil nasab tadi, nah baik an, kay atau yang lainnya tadi, fi'il mudhari setelahnya harus dibaca nasab. Jangan kita bilang adhabu li ata'allamu, jangan adhabu li ata'allamu, enggak, tapi kita bilang adhabu li ata'allama. Kenapa kok li ata'allama? Karena sudah kemasukan amil nasab lam, itu lam kay. Kemudian amil nasab selanjutnya adalah lam juhud. Lam juhud ini tidak ada artinya ya, karena memang lam juhud ini bermakna nafi, yang mana lam juhud ini pasti jatuh setelah makana atau lam yakun. Nah, jatuh setelah nafi juga, jadi berfaedah takkid saja untuk mengokohkan nafi fiil tersebut. Contoh, lam akun li ukhalifal qanuna. Lam akun li ukhalifal qanuna. Nah, ini. Lam akun li ukhalifal qanuna, saya tidak melanggar peraturan. Li ukhalifah ini namanya lam juhud. Nanti lam juhud itu yang jatuh setelah makana atau lam yakun. Lam yakun bisa lam akun, lam takun, pokoknya dari bentuk itu makana atau lam yakun. Dan lam juhud ini sekali lagi tidak ada artinya. Jadi langsung aja, saya tidak melanggar peraturan. Nah, gitu. Karena lam juhud ini yaitu lam yang berfaedah nafi. Jadi untuk mengokohkan nafi dari lam akun itu. Kemudian yang selanjutnya adalah hatta. Hatta bermakna sampai. Contoh, i'mal hatta tastaqimah. Beramalah sampai kamu istiqomah. I'mal hatta tastaqimah. Nah, ini. Hatta tastaqimah. Beramalah sampai kamu istiqomah. Sampai itu. Maksudnya kalau kita membuat kalimat sampai, maka bisa kita pakai kalimat atau ambil nasab yang berupa hatta. Sampai kamu belajarlah, sampai kamu bisa membaca, misalnya. Belajarlah, seringlah belajar sampai kamu bisa membaca, misalnya gitu. Misalnya ta'allam katsiran, ta'allam katsiran hatta tastati'a al-qira'ah, sampai kamu bisa membaca. Jadi hatta sampai, ya. Sampai kamu apa itu? Sampai kamu lelah juga bisa itu. Pelajarilah bukumu sampai kamu lelah, maksudnya. Toli' darsaka hatta tats'aba, sampai kamu capek. Itu. Dan seterusnya ya. Jadi kalau kita membuat kalimat sampai, maka kita bisa memakai amil nasab berupa hatta, dan fi'il mudhari setelahnya dibaca nasab. Yang selanjutnya adalah fa sababiyah. Contoh, la tukhalif fa'adribaka. La tukhalif. La tukhalif fa'adribaka. La tukhalif fa'adribaka. Jangan kamu melanggar, nanti saya pukul. Nah, namanya fa sababiyah. Nah, jadi saya pukul. Maksudnya kalau kamu melanggar, nah itu menyebabkan saya memukul kamu. Nah, itu namanya fa sababiyah. Nah, biasanya kalau kita bilang jangan lari, nanti kamu jatuh. La tajri fatasquto. Nah, itu. Jangan kamu lari, fatasquto. Maka itu akan menyebabkan kamu jatuh. Nah,
apalagi belajarlah kamu yang giat, itu akan menyebabkan kamu sukses. Ta'alam katsiran fatanjaha. Ta'alam katsiran fatanjah. Belajarlah yang banyak, itu akan menyebabkan kamu sukses. Fatanjaha. Itu namanya fa-nya fa sababiyah. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita membuat kalimat-kalimat seperti itu, maka kita pakai fa sababiyah, fa adrib. Jangan melanggar, nanti kamu saya pukul gitu. Jangan lari, nanti kamu jatuh gitu. Jangan berenang di sungai, nanti kamu tenggelam. Jadi itu kita bisa pakai fa. Tenggelam atau horiko ya khoroku, maksudnya la taghtasil fin nahri. La taghtasil fin nahri, jangan kamu berenang atau jangan kamu mandi di sungai lah. Fatal ghoroqo atau fatal ghoroqo, maka itu akan menjadikan kamu tenggelam. Nah, kita mau buat kalimat-kalimat seperti itu, maka kita berusaha menggunakan salah satu amil nasab, yaitu fa sababiyah. Nanti setelahnya fi'il mudhari setelahnya dibaca nasab. Kemudian selanjutnya adalah wawu ma'iyah. La tata'allam wa tal'aba. La tata'allam wa tal'aba. Nah, ini wawu ma'iyah. Jangan kamu belajar sambil bermain. Kalau tadi itu fa sababiyah, itu fa berfaedah sebab. Kalau wawu ma'iyah ini wawu yang berfaedah ma'a, sambil lah, bersamaan. Jangan kamu belajar sambil bermain. La tata'allam wa tal'aba. Jangan kamu makan sambil jalan. Jangan kamu makan sambil jalan. La ta'kul wa tamsyiya. La ta'kul wa tamsyiya. Jangan kamu makan sambil jalan. Nah, gitu. Jangan kamu masalah jangan kamu apa itu jangan kamu belajar, jangan kamu membaca sambil ngomong, gitu kan. Jangan membaca sambil ngomong aja itu. Jangan kamu membaca atau la taqra itu. Jangan kamu membaca sambil ngomong wa tatakallama. Tatakallama itu kan berbicara. Jadi kalau kita janganlah kamu jangan apa itu baca sambil ngomong gitu. Sambil ngobrol, sambil ngomong, jangan. Bahasa Arabnya la taqra wa tatakallama. Jangan membaca pelajaran lah, jangan baca apalah taqra Quran maksudnya, atau la taqra darsak. Jangan kamu baca Al-Quran atau jangan kamu baca pelajaranmu wa tatakallama, sambil berbicara. Nah, jadi kalau kita membuat kalimat seperti itu, maka kita bisa pakai wawu ma'iyah. Dan setelahnya harus dibaca nasab wa tatakallama itu. La ta'kul wa tamsyiya, la ta'kul wa taquma, jangan kamu makan sambil berdiri. La tashrab wa taquma, jangan kamu minum sambil berdiri itu. Nah, kalimat-kalimat seperti itu bisa kita menggunakan dengan wawu ma'iyah, yang mana wawu ma'iyah ini salah satu dari amil nasab. Setelahnya dibaca nasab. Dan yang terakhir dari amil nasab adalah au. Sa'adri buka au tatlubal afwa. Sa'adri buka au tatlubal afwa. Nah, ini au tatluba. Saya akan memukul mula. Au ini bisa bermakna sampai, juga bisa bermakna kecuali. Ya, dan itu kita terjemahkan sesuai dengan keadaannya. Saat dibuka au tatlubal afwa, ini bisa kita terjemahkan saya akan memukulmu sampai kamu minta maaf. Bisa seperti itu. Saya akan memukulmu sampai kamu minta maaf.
Atau bisa kita terjemahkan, saya akan memukulmu kecuali kamu minta maaf. Kecuali kamu minta maaf, gak saya pukul. Nah, jadi bisa kita terjemahkan, saya akan memukul kamu sampai kamu minta maaf. Itu dipukul sampai dia minta maaf. Atau saya akan memukul kamu kecuali kamu minta maaf. Jadi au ini bisa makna sampai, juga bisa makna kecuali. Nah itu amil-amil nasab atau an-nawasib. Jadi an-nawasib itu ada 10, yaitu amil-amil yang menasabkan fi'il mudhari', yaitu an, lan, idzan, kai, lam juhud, hatta, fa, sababiyah, waw ma'iyah, dan au. Nah, itu ada 10 dengan berbagai macam kegunaan, dan yang pastinya fi'il mudhari' yang jatuh setelah amil-amil nasab tadi harus dibaca nasab. Kemudian amil nasab dibagi menjadi 2. Ada amil nasab yang menasabkan dengan sendirinya, jadi dia tidak membutuhkan yang lain, dia memang menasabkan fi'il mudhari' setelahnya itu dengan dirinya sendiri. Yaitu ada 4, yaitu an, lan, idzan, kai. An, lan, idzan, kai. Ini amil nasab yang menasabkan dengan dirinya sendiri. Yang kedua, amil nasab dengan menyimpan huruf an. Nah, jadi 6 amil nasab setelahnya itu tidak menasabkan dengan dirinya sendiri, tidak, tapi dia itu menasabkan dengan adanya huruf an yang disimpan, yaitu amil selain yang telah disebutkan. Nah, contoh tadi hatta masalan, atau inilah saat ribuka au tatlubal afwa. Ini saat ribuka au, nah gitu, an tatlubal afwa. Jadi ada huruf an yang disimpan di situ. Nah, ini cuma untuk pengetahuan saja ya. Jadi amil nasab ada 2, ada yang menasabkan sendiri, ada yang tidak menasabkan sendiri, dalam artian dia itu menyimpan huruf an. Nah, tapi terlepas dari itu, pokoknya kalau kita menjumpai amil nasab, maka fi'il mudhari' setelahnya harus dibaca nasab. Itu amil nasab yang ada 10 itu.